Sejak dimulainya perang melawan Iran, Perdana Menteri Israel Netanyahu berulang kali dituduh mendorong Presiden AS Trump untuk menyerang Iran. Sebuah tuduhan dengan subteks yang tidak terlalu halus bahwa Israel dan orang-orang Yahudi mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika. Tapi bagaimana jika dinamika saat ini justru sebaliknya, dan Trumplah yang sebenarnya mengambil keputusan untuk Netanyahu dan Israel? Bersama dengan Menteri Pertahanan, saya telah memerintahkan IDF untuk menyerang target-target teroris di Beirut. Tidak akan ada situasi di mana Hizbullah menyerang kota-kota dan warga kami, sementara markas teroris mereka di Beirut di Dahiyeh tetap tidak tersentuh. Itu adalah Netanyahu pada pukul 2 siang hari Senin. Beberapa jam kemudian, Trump dilaporkan memarahi Netanyahu dalam panggilan telepon yang tegang terkait rencananya untuk menyerang Beirut dan, menurut Axios, dia berkata, "Kamu benar-benar gila. Kamu pasti sudah dipenjara kalau bukan karena aku. Aku sedang menyelamatkanmu." Sekarang semua orang membencimu. Semua orang membenci Israel karena hal ini. Pada satu titik, Trump berteriak kepada Netanyahu, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pada pukul 10 malam, Netanyahu mundur dari rencana menyerang Beirut, mengatakan bahwa dia telah memberitahu Trump jika Hizbullah tidak berhenti menyerang kota dan warga Israel, maka Israel akan menyerang target-target teroris di Beirut. Saya pikir secara keseluruhan, Trump menyadari bahwa perang di Lebanon yang telah diperburuk oleh Netanyahu dalam beberapa hari terakhir akan merusak apa yang sedang dia coba lakukan dengan Iran, akan merusak kesepakatan yang sedang dia upayakan, dan dia memutuskan untuk menghentikannya. Sementara pernyataan Netanyahu menunjukkan bahwa IDF akan terus menyerang target-target Hizbullah di seluruh Lebanon, kecuali Beirut. Perdana Menteri mendapat kecaman baik dari sekutu maupun lawan. Tidak hanya karena tidak menindaklanjuti ancaman untuk membom target Hizbullah di ibu kota Lebanon, tetapi juga karena dianggap gagal melawan dikte Trump. Mantan Perdana Menteri sayap kanan Naftali Bennett, yang secara luas dianggap sebagai salah satu rival utama Netanyahu dalam pemilu Israel mendatang, menuduhnya, kutip, kehilangan kendali atas kedaulatan Israel. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam Netanyahu karena memimpin, kutip, negara bawahan. Belum pernah ada seorang Perdana Menteri di Israel yang menerima tuntutan yang begitu memalukan, yang jelas-jelas tidak masuk akal. Hizbullah adalah musuh di pinggiran selatan Beirut, di Baalbek, dan dimanapun pasukannya ditempatkan. Dan kita harus menyerangnya dan tidak mengikat tangan IDF. Ada juga kritik dari dalam barisan koalisi sayap kanan ekstrim Netanyahu, dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesaknya untuk mengabaikan tuntutan Trump. Ben-Gvir menulis di X, "Anda mengatakan bahwa seorang Perdana Menteri yang kuat mengatakan ya kepada Presiden Amerika Serikat jika memungkinkan dan mengatakan tidak jika diperlukan. Inilah saatnya untuk mengatakan tidak kepada teman kita, Presiden Trump." Jadi, meskipun pejabat militer Israel mengklaim bahwa situasi Hizbullah lebih buruk daripada yang terlihat dari luar, dan tekanan yang terus berlanjut bisa menghasilkan hasil. Dalam beberapa hari ke depan, peristiwa 24 jam terakhir telah mengungkapkan dua kenyataan yang tidak nyaman. Yang pertama adalah bahwa desakan Iran untuk mengaitkan front Lebanon dengan negosiasi dengan Amerika Serikat telah membuahkan hasil, membatasi kemampuan Israel untuk bertindak. Dan yang kedua adalah bahwa Israel tidak hanya rentan terhadap drone Hizbullah, tetapi juga terhadap tekanan Trump. Dan keduanya saat ini mengancam keamanan negara Israel.